الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, marilah sejenak kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Meskipun di pundak kita masih banyak tugas yang harus kita selesaikan, meskipun di depan mata kita masih banyak pekerjaan yang harus kita rampungkan, namun tatkala kumandang suara adzan terdengar, semuanya kita tinggalkan, bergegas menuju ke tempat dikumandangkannya suara adzan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur, selayaknya kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin inilah jalan yang harus kita lalui agar kelak kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, 2 hari yang lalu bangsa Indonesia dengan gegap gempita merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya ke-77. Di tengah suasana sukacita itu, ada hal yang patut kita ketahui bersama, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Ada satu pertanyaan reflektif yang perlu kita jawab. Apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah hanya sebatas bebas melakukan apa saja? Indonesia adalah negara yang tangguh,
yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun, sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang jatuh di bulan Muharram 1444 Hijriah, kita perlu menginternalisasi spirit hijrah, spirit transformasi, semangat perubahan dalam mengisi kemerdekaan. Apa saja spirit itu? Yang pertama, kita selalu berjuang demi hidup yang lebih baik. Jika kita melihat ke belakang bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan dan syuhada untuk mendapatkan kehidupan yang merdeka, kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata seperti ancaman kesehatan, rasa malas yang menghantui, dan kebiasaan hidup yang menempatkan materi sebagai tuan. Makna kemerdekaan bagi Indonesia adalah bebas dari penjajah. Tetapi apa makna kemerdekaan bagi kita? Marilah kita renungkan bagaimana visi hidup kita secara individual dan institusional dalam meraih harapan ke depan. Apapun itu, tetaplah kita berjuang keras agar bisa mencapai semua tujuan hidup yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Nabi pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, kita pantang menyerah untuk mengejar cita-cita. Cita-cita Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami dinamika perubahan. Di masa penjajahan, cita-cita tanah air adalah untuk merdeka. Sementara cita-cita bangsa Indonesia sekarang adalah untuk bisa menjadi poros ekonomi dunia yang kuat. Intinya, cita-cita seharusnya bisa terukur dan realistis. Apabila sebuah cita-cita sudah dicapai, maka akan langsung diganti dengan cita-cita yang baru. Indonesia telah melihat banyak jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan, bersikukuh membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan memulihkan tanah air dari ancaman seperti pandemi. Kita tidak boleh lengah dan harus pantang menyerah seperti para pahlawan kebanggaan kita. Namun demikian, nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita jadikan sebagai orientasi hidup. Sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kita selalu memelihara sinergi. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu sekalian pada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada orang yang beriman bahwa di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, termasuk masalah politik, budaya, ekonomi, dan kepemimpinan, harus mengedepankan sinergi dan berjamaah. Karena hanya dengan sinergilah permasalahan seberat dan sekompleks apapun pasti dapat diselesaikan dengan baik. Sinergi ini pun dapat memadukan berbagai macam potensi dan kekuatan, baik yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga terjadi saling mengisi dan saling memperkuat. Ibarat sebuah bangunan yang mampu berdiri dengan tegak ketika terjadi sinergi dan saling menopang secara harmonis antar berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Bahkan bukan sekedar berdiri tegak, keindahan bangunan tersebut pun akan tampak dengan jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ilustrasi bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling memperkuat. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sejalan dengan firman Allah yang tertulis di dalam Quran surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi seperti sebuah bangunan yang kokoh. Hanya saja berjamaah dan sinergi ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas manakala dilandasi oleh dua hal yang utama, yaitu albir, kebaikan, dan at-taqwa, dan takwa. Artinya sinergi dan kolaborasi haruslah pada hal-hal yang positif dan berguna bagi peningkatan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh sinergi ini dilandasi oleh dua hal yang buruk, yaitu dosa dan permusuhan. Tidak ada ta'awun dalam hal-hal yang destruktif, merugikan dan membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu merawat kebersamaan. Kita bersyukur tinggal di negara yang penuh keberagamaan, mulai dari suku, etnis, budaya. Karena sejak era penjajahan, masyarakat Indonesia merangkul satu sama lain terlepas dari perbedaan yang ada. Inilah makna kemerdekaan yang khas Indonesia. Selalu merawat kebersamaan. Meski fisik kita berbeda, kita sama-sama mencintai tanah air dan meneriakkan pekik kemerdekaan dengan menjunjung rasa hormat dan saling menghargai kepada sesama. Terlepas dari kelas sosioekonomi, warna kulit, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal, kita semua adalah warga Indonesia dengan hak serta kewajiban yang sama. Secara doktrinal, Islam mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam yang kita yakini ini adalah agama yang damai, agama yang selamat dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering kali dirumuskan dengan istilah rahmatan lil alamin. Sesama umat Islam, kita harus saling mengayomi. Perbedaan pandangan tidak boleh mencerai-beraikan kebersamaan. Dengan perbedaan itu makin menambah rasa saling menghargai satu sama lain. Sidang Jumat rahimakumullah. Selama 77 tahun Indonesia merdeka, tidak sedikit lintas generasi yang memandang sebelah mata potensi bangsanya sendiri.
Padahal Indonesia telah mencetak banyak prestasi di berbagai bidang yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan bangsa lain. Kepercayaan akan kemampuan diri sendiri akan mendorong untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan yang kita yakini tersebut akhirnya akan memunculkan sikap selalu ingin bersyukur. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat tersebut dapat dikatakan sebagai ayat yang mengulas tuntas mengenai berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepercayaan diri. Karena semua hal yang berkaitan dengan perbuatan dan juga sifat dari seorang mukmin akan melahirkan nilai-nilai positif terhadap dirinya sendiri. Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan pula, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.